Tema kita luar biasa, kisah dari kasih yang sempurna. Tanpa kasih maka tidak ada kehidupan. Ya, saya ulangi, tanpa kasih tidak ada kehidupan. Setuju? Nah, lalu yang kedua, bicara kasih itu kita harus bicara tentang sejarah. Nah, mungkin saudara bingung, apa hubungannya kasih dengan sejarah? Ternyata ini yang luar biasa. Coba masing-masing kita merenung, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia kalau tidak ada sejarah? Ayo cepat jawab. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau tidak ada sejarah? Saya nggak dengar. Ayo, apa yang terjadi dengan dunia ini kalau tidak ada sejarah? Coba sebutlah. Jangan saudara takut salah. Kira-kira apa yang terjadi dengan dunia ini kalau tidak ada sejarah? Tidak ada apa? Tidak ada peradaban. Betul. Apalagi kalau orang tidak mengenal sejarah, arti tidak ada peradaban, itu berarti tidak ada kehidupan. Nah, kita hidup sampai hari ini tuh karena sejarah. Kita sekarang di kota Manokwari, buat Papua seluruhnya, Manokwari ini kota penting. Karena di daerah inilah di Pulau Mansinam Injil itu pertama kali mendarat dan diberitakan. Nah, itu sejarah. Kalau tidak ada sejarah, maka tidak ada peradaban, tidak ada kehidupan. Lalu apa hubungannya sejarah dengan kasih? Nah, ini November tahun 85, tiba-tiba Tuhan menanyakan kepada saya, Daniel, kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Wah, saya pikir ngapain juga saya meneliti barang satu ini. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saudara perhatikan, ini bukan untuk menganggap saudara tidak ngerti, hanya untuk meyakinkan. Bahasa Inggrisnya sejarah itu apa? Ayo, apa bahasa Inggrisnya sejarah? History. Nah, ternyata dalam linguistik bahasa Inggris, jadi bukan pelajaran bahasa Inggris, tapi akar dari bahasa Inggris, linguistik itu, ternyata history itu luar biasa. Itu kepanjangan dari sebuah kalimat his love story. Pernah dengar kata love story? Ayo, saya tanya lagi, pernah dengar kata love story? Apa itu? Kisah cinta. Oke. Maaf, kalau tidak ada dua orang yang saling mengasihi dalam sebuah kisah kasih, lalu dua orang itu menjadi suami istri, perhatikan, kalau tidak ada sebuah kisah kasih dari dua orang, laki dan perempuan, lalu menjalin hubungannya dalam pernikahan, ada kita atau tidak? Jawab, ada kita atau tidak? Tidak ada. Saudara perhatikan ini. Ternyata the greatest love story. Ayo, kalau saya sebut apa love story yang paling hebat di dunia, orang pasti nyebut siapa? Ayo, enggak apa-apa, nyebut siapa? Romeo dan Juliet. Salah. Itu justru bukan love story, tapi itu sad story, kisah yang menyedihkan. Loh, kenapa? Sebab akhirnya mereka akan mati. Mana bisa love story kok akhirnya mati, mereka tidak mendapatkan. Nah, ini yang berbahaya. Ternyata kisah kasih yang terbesar, yang diagung-agungkan oleh dunia, ternyata bukan kisah tentang kasih, tapi kisah tentang kematian. Karena akhirnya Romeo dan Juliet tidak jadi kawin, mereka mati, bunuh diri yang satu. Mana love story? Nah, kalau saudara mau tahu love story yang sesungguhnya, itu ada di Lukas pasal 15. Katakan amin. Waktu Tuhan menyatakan diri bahwa kita ini terhilang, tapi kita pulang, apa nyambut tidak? Nah, itulah kisah
kasih yang luar biasa. Ini yang kita perlu kenali betul-betul dalam hidup ini. Papa mama, saudara sebagai papa mama, kita sebagai papa mama adalah satu-satunya kesatuan. Saya ulangi, papa mama adalah satu-satunya kesatuan yang membuat anak-anak kita akan mengenal kisah kasih yang sesungguhnya. Setuju maksud saya ini? Oke. Kenapa harus papa mama? Karena ketika anak-anak dilahirkan, dengarkan ini. Apakah ada anak sebelum dilahirkan mereka buat proposal dulu ke orang tuanya untuk minta dilahirkan? Ayo jawab cepat. Ya kapan mulusnya? Ngerti ya? Ternyata di dunia ini tidak ada anak yang dilahirkan itu karena permintaan dia sendiri. Maka itu dengarkan kalimat ini. Satu-satunya hal yang sangat dan paling menyakitkan hati bukan ketika kita ditipu oleh seseorang, bukan kita dikhianati oleh teman baik, bukan kita dibohongin, bukan. Memang itu sakit. Tapi catat, satu-satunya hal yang membuat manusia itu paling sakit hati, kalau yang melahirkannya itu yang menyakiti. Renungkan kalimat ini. Tidak ada sakit hati yang lebih sakit daripada yang melahirkan kita, yang menyakiti kita. Setuju gak saya ngomong? Betul? Maka itu papa mama, untuk membuat dunia tidak bisa mengenal kasih, sangat mudah iblis merusak, yaitu dirusaklah papa mama. Begitu bapak ibu dirusak dalam hubungan mereka, anak-anak melihat ketika ayah ibu rajin bertengkar dan saling menyakiti, baik lewat kata-kata maupun lewat fisik, pukul dan sebagainya. Maka dari situ anak-anak itu sakit hati. Kenapa aku dilahirkan kalau toh aku disakiti? Renungkan ini. Maka itu love story dan his story itu jadi satu. His love story. Hisnya itu siapa? Ayo kita belajar bahasa Inggris sedikit. Hisnya itu siapa? Ayo jawab. Hisnya itu siapa? Tuhan. Dia yang adalah Tuhan. Jadi sejarah itu adalah kisah kasih Tuhan kepada manusia. Hebat gak? Maka itu kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Karena ada satu kata penting dalam bahasa Inggris. History, sejarah. Sejarah itu bisa dihilangkan tidak? Sejarah bisa dihapus tidak? Tidak. Catat. Wih, terima kasih. Siapa belum tidak? Ada adik kecil. Siapa namamu? Oh, namanya Daniel juga. Kamu umur berapa, Daniel? Umur berapa, Daniel? 3 tahun. Nah, yang 3 tahun bisa ikut jawab tidak. Ini yang tua-tua kok diam semua. Kaget saya dengan suara Daniel. Tidak. Saya ulangi. Sejarah bisa dihapus tidak? Tidak. Manusia boleh berusaha menghapus sejarah dari buku sejarah, tetapi ada sejarah yang tercatat di memori manusia. Setuju saya ngomong ini? Nah, dengarkan. Ketika anak-anak disakiti sejak bayi, seringkali orang berkata, anak itu tidak ngerti, masih bayi kok. Siapa setuju kalau bayi disakiti mereka tidak tahu? Setuju atau tidak? Tidak. Justru mereka, bayi-bayi dan anak-anak, adalah manusia yang sangat menghafalkan sejarah, peka terhadap sejarah. Beri contoh. Orang dewasa atau anak-anak yang lebih gampang, lebih cepat menghafalkan iklan TV? Coba anak-anak atau orang dewasa? Kenapa anak-anak lebih hafal, lebih cepat hafalkan iklan TV? Kenapa kita yang sudah tua-tua sulit? Siapa bisa jawab? Iya, memorinya masih kosong. Kalau kita sudah
gedean dikit, umur belasan, pacaran dulu. Jadi memori sudah habis buat pacaran. Nanti lebih gede lagi dikit, sudah mikirin kredit kapan bayarnya. Gede lagi sudah menikah, mikir lagi, waduh bagaimana ini pernikahan, macam-macam. Jadi kalau kita sudah tua-tua, memori kita sudah banyak terpakai. Nah, kalau begitu, buat seorang manusia, sejarah yang paling tercatat lengkap itu waktu masih anak-anak atau setelah dewasa. Masih anak-anak. Nah, selama anak-anak itu masih kecil, sejarah apa yang mereka catat di memori mereka? Pertanyaan saya, sejarah apa, histori apa yang tercatat di benak anak-anak sebagai sejarah waktu mereka masih kecil? Saya pembuat sejarah untuk anak-anak. Orang tua. Jadi kalau dari mereka masih kecil kita rajin bertengkar, sejarah yang mereka catat adalah kekerasan, pertengkaran. Maka itu saudara lihat akhir-akhir ini, kenapa di Indonesia pun mulai sibuk mengurus anak-anak jangan disakiti, jangan dilecehkan. Betul tidak? Itu lagi gencar sekali. Karena mereka itu menulis semua yang terjadi. Saya kembali pada iklan TV. Waktu anak-anak menghafalkan iklan TV, itu mereka sengaja menghafalkan atau bagaimana? Ini penting pertanyaan. Ayo, mereka sengaja menghafalkan atau tidak? Tapi kenapa hafal? Karena setiap hari. Anak-anak 2 kali peristiwa yang lewat di telinga mereka itu langsung terekam. Setuju saya ngomong ini? Nggak usah tiap hari, 2 kali kejadian saja anak itu merekam. Orang tua saya minta jawaban ini. Siapa pernah meneliti, kita suami istri lagi duduk, lagi ngomong sesuatu, tapi omongan kita ini kita ulang-ulang, lalu anak kecil kita lewat cuma 2 kali di depan kita berdua. Maka lihat aja dari dalam sana dia bisa nyambung omongan itu. Betul atau tidak? Maka itu jangan anggap remeh. Kemarin malam ada ibadah di rumah Pak Jim Serabau. Nah, itu pertama kali saya ke rumah mereka. Dan pertama kali saya ketemu cucu-cucu saya itu. Nah, yang saya kaget, begitu saya masuk rumah itu, Leon, anak yang pertama, langsung dia nyambut saya. Oh, ini opa yang ada di TV. Langsung itu kata. Terus yang kedua buat saya kaget, dia tanya begini. Kata mama, opa pernah doakan saya waktu masih bayi di depan Bank Danamon. Oh, bayangkan itu sudah lama sekali. Waktu itu hujan-hujan, saya mau ke ATM Danamon malam. Nah, saya lihat Pak James dengan maminya bersama istrinya, nah bersama Leon yang masih baby digendong. Umur berapa waktu itu, Bros? Baru lahir. Bukan dia tahu saya doakan, tapi dia dengar dari mamanya bahwa kamu masih bayi didoakan oleh opa. Nah, dia nggak pernah ketemu saya. Baru kemarin malam dia langsung nyebut. Terus dia cerita tentang Lazarus orang miskin dan orang kaya di pangkuan Abraham. Dia bisa cerita detail sekali. Sampai lukanya dijilatin anjing. Terus orang miskin itu di pangku Abraham. Terus ada jurang yang lebar. Orang kaya itu kepanasan di neraka. Woi, saudara, anak-anak itu adalah makhluk yang sangat teliti mencatat sejarah. Catat. Jelek maupun buruk yang mereka alami dari orang tuanya, mereka bisa milih nggak? Yang jelek nggak dicatat, yang baik dicatat? Ayo jawab cepat. Tidak bisa. Maka itu sejarah buat anak-anak itu yang terlengkap. Maaf saya berkata, orang dewasa kalau mencatat sejarah bisa diputar-putar tidak?
Kenapa bisa diputar-putar? Ada kepentingan. Saudara, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Ini salah satu alasan terbesar mengapa kehadiran Yayasan Pesat di Papua memulai semuanya dengan taman kanak-kanak. Karena kami ingin membuat sejarah yang benar di benak anak-anak itu. Dan mengapa Yayasan Pesat adalah yayasan pendidikan pertama di Papua. Maaf saya berkata untuk kemuliaan Tuhan. Yang berani dan bisa karena Tuhan membuat asrama sejak taman kanak-kanak. Karena kami melihat fakta ini. Kami ingin anak-anak itu memorinya diisi yang benar. Saudara, betapa pentingnya anak-anak itu kita jaga. Saya ulangi lagi. Mungkin ada yang berkata gini, suami istri, loh padahal kami itu bertengkar cuma sekali loh. Orang ngerti pertanyaan ini? Kami bertengkar cuma sekali. Dan sekali itu enggak sampai 1 menit. Saya mau tanya kepada saudara, ketika anak-anak kita tahu pertengkaran kita yang enggak sampai 1 menit, terekam enggak di memori hidup mereka? Sadar, terekam sudah. Maka itu jangan main-main. Kepada orang-orang muda yang akan menikah, perhatikan hal ini. Bahwa makhluk yang disebut manusia kecil, itulah anak-anak, adalah manusia yang paling teliti dengan sejarah. Baik maupun buruk yang dialami oleh dia lewat kita orang tuanya, itu terekam. Maka itu ketika anak-anak dilecehkan dalam bentuk apa saja, sulit untuk memulihkan. Sebab itu menancap di hidupnya. Ayo kita buktikan. Yang namanya manusia, sejarah yang negatif atau sejarah yang positif yang lebih menancap dan susah dibuang? Yang negatif. Berbahagialah setiap kita sebagai papa mama. Kalau kita bisa menyiapkan sejarah yang terbaik untuk anak-anak kita, His love story, maka anak-anak kita akan jadi orang-orang hebat di kemudian hari. Amin. Dalam penelitian saya, semua anak, suka atau tidak suka, kalau melihat papa mamanya sering berantem bertengkar. Jawab suka atau tidak suka? Jelas tidak suka. Tapi ini anehnya, ketika masih kecil mereka capek, mereka lelah, mereka sakit hatinya. Ketika lihat ayah ibunya bertengkar terus, mereka gak suka. Saudara, dalam riset saya tentang keluarga dan sejarah anak-anak, ternyata 90 sekian persen apa yang tidak disukai oleh anak-anak ini melihat pertengkaran ayah ibunya. Ingat, 90% lebih. Waktu anak-anak ini dewasa dan menikah, justru yang gak mereka sukai dari kecil, itu mereka lakukan terhadap pasangannya setelah mereka menikah. Ngerti maksud saya? Kenapa? Saya tanya mereka, kan dulu kamu gak suka waktu masih kecil. Ketika melihat papa mamamu bertengkar terus, sambil menangis mereka berkata, itu yang kami tidak tahu. Kenapa kami lakukan lagi sekarang? Artinya, sejarah itu adalah perjalanan hidup yang harus dilewati. Setuju? Sejarah itu adalah perjalanan hidup yang harus dilewati. Karena perjalanan hidup anak ini waktu masih kecil dipersiapkan jalan yang rusak oleh papa mamanya. Berarti waktu dia dewasa dan sudah menikah, maka dia akan jalan di jalan yang rusak itu. Setuju tidak saya ngomong ini? Mereka akan jalan di jalan yang rusak itu. Siapa yang buat jalan yang rusak itu? Jawab, siapa yang buat jalan yang rusak itu? Orang tuanya. Siapa yang masih menyimpan sejarah? Waktu kita dulu masih SD, kita pernah dipukul guru. Ingat gak sampai hari ini?
Waktu kita masih SD kita pernah dibentak oleh guru kita. Ingat tidak sampai hari ini? Itu sejarah. Waktu kita dilecehkan waktu masih kecil. Ingat gak sampai hari ini? Saudara, ini yang kita harus jaga dalam hidup kita. Minta pertolongan kuasa kasih Tuhan. Kalau kita masih ingat sejarah yang kita tulis waktu kita masih kecil di hadapan orang tua kita, darah Yesus sangat mampu untuk menghapuskan semuanya, asal kita minta. Pulang dari pertemuan ini, dari anak-anak yang paling muda yang sempat mengerti apa yang kita bahas, sampai kita yang paling tua, mari kita jujur di hadapan Tuhan untuk minta darah Yesus menghapuskan sejarah yang jelek, supaya sejarah itu kembali murni, His love story. Amin. Harus begitu. Berbahagialah setiap kita yang sejak kita menikah sampai anak-anak lahir. Saya tidak berkata tidak ada keluarga yang aman, terus tidak. Saya hamba Tuhan pun berapa kali kami suami bertengkar, namanya manusia. Tapi seandainya itu tidak parah, sehingga yang jelek-jelek tidak tersimpan dalam sejarah hidup anak-anak kita, terpujilah Tuhan. Tapi seandainya ada di antara kita sejarah kita jelek, dan itu yang terekam di hidup anak-anak kita, sebelum nanti tidur, kalau anak-anak masih serumah dengan kita, coba tanya, apa yang kalian ingat tentang papa mama waktu kalian masih kecil? Bisa gak kalian sebutkan? Berbahagialah orang tua yang bisa memberi kesempatan anak-anaknya mengungkapkan sejarah-sejarah gelap yang dia alami atau mereka alami ketika mereka masih kecil dari kita. Percayalah, mereka akan menangis waktu menceritakan itu. Dan kalau mereka jujur, jangan segan-segan minta maaf kepada mereka. Dan jangan cuma minta maaf, tantang mereka, mau gak kalian doakan papa mama? Dan papa mama janji gak akan buat itu lagi. Maka anak-anak sembuh, saudara. Percayakan hal itu. Lo percaya tidak? His love story, kisah kasih yang luar biasa dari Bapa di surga. Bil, mana Bil? Alatnya, wih cepat sini supaya rekamannya juga lengkap sini. Cepat naik, ayo lari. Jadi saudara setuju kalau saya katakan sejarah itu nggak bisa dihapus? Setuju. Sejarah itu tidak bisa diubah. Sejarah itu, ya itu sudah, nggak bisa diganti lagi. Kenapa salah satu stasiun TV di Indonesia setiap hari tertentu seminggu sekali ada tayangan judulnya Melawan Lupa? Ingat tayangan itu? Bagus sekali. Itu di Metro TV. Melawan Lupa. Itu tiap hari Minggu malam, supaya bangsa ini tidak lupa sejarahnya. Nah, yang untuk tayangan besok akan ditayangkan seorang tokoh pertambangan Indonesia, Ari Lassut. Nah, yang diwawancara istrinya, sudah tua sekali, sudah melawan lupa banyak. Itu sejarah yang kita harus tahu. Rabu Kamis yang lalu salah seorang anak kami, dia ada di Candi Borobudur. Nah, dia baru meneliti di Gunung Padang yang di daerah Cianjur, itu dibuktikan piramid yang tertua di dunia. Jauh sebelum piramid Mesir didirikan, ternyata nenek moyang orang Indonesia, orang Sunda sudah buat piramid. Itu ada di Gunung Padang.
bulan yang lalu dia meneliti di sana. Ini 2 hari ini, Rabu Kamis kemarin dia meneliti di Borobudur. Nah, hebat sekali. Dulu belum ada kertas, berarti belum ada alat tulis, belum ada mesin cetak. Maka nenek moyang orang Jawa, bayangkan. Saya percaya kalau toh saudara ada yang belum pernah ke Candi Borobudur, tapi sering lihat bukan? Gede atau kecil? Ayo, gede atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Itu tingkatannya yang kelihatan dari atas tanah sekian tingkat, tapi yang terpendam di dalam rombongan tanah itu 3 tingkat lagi. Nah, Candi Borobudur itu adalah monumen terbesar di dunia yang sebagai buku, dengar ini, yang tidak berupa tulisan, tetapi semua kisah di zaman itu dari abad yang keempat sampai abad yang ke-7. Jadi candi itu dibangun kurang lebih 300 tahun. Kenapa begitu lama? Sebab dari dasar yang paling lebar naik lagi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil sampai yang paling kecil stupa di atas. Dengar ya, itu di dindingnya yang sekian ribu meter, kalau ditarik garis panjang itu nggak tahu berapa kilometer, itu isinya tulisan tapi berupa gambar. Ngerti maksud saya? Maka itu kalau orang membaca dari titik awal keliling, tahu sejarah nenek moyang orang Jawa zaman dulu. Bayangkan. Dan di dunia tidak pernah ada buku yang segede Candi Borobudur, cuma 1 di dunia. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau itu disebut buku, bukunya ditulis di batu. Bayangkan. Kalau tulis kertas bisa hilang toh, ini ditulis di batu. Hebat sekali. Jadi kalau orang ke sana membaca tulisan yang berupa gambar di dinding Candi Borobudur itu akan tahu. Nah, itu hebatnya. Termasuk waktu pelayaran ada gambar kapal-kapal, alat-alat musik zaman dulu, ditulis di berupa gambar. Mumpung kita masih di suasana tahun baru, kalau hidup ini seperti buku, berarti setiap tahun kita ini disediakan buku, sebuah buku yang isinya 365 halaman dan kosong. Ngerti ya? Nah, jadi dari 1 Januari yang lalu, apa yang kita tulis di buku kita? Lalu nanti di akhir tahun, kalau kita ini buku, lalu kalau ada orang baca buku kita, kira-kira orang itu akan dapat apa? Jangan bilang, bukunya banyak kosongnya. Awas kamu. Karena kita tidak isi dengan sejarah hidup kita. Itu penting sekali. Pertanyaannya, ada nggak orang baca buku bingung? Loh, saya tanya, ada nggak orang baca buku bingung? Ada. Kenapa kira-kira kok bingung? Ya karena ceritanya nggak karuan. Nah, kira-kira kalau orang baca buku hidup kita, orang itu akan menemukan apa, mendapatkan apa? Apalagi kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Lalu orang mengenang kita masing-masing sebagai apa selama kita hidup. Nah, itu sejarah. Mumpung baru tanggal berapa harinya? 9. Mumpung baru 9 hari. Nah, seandainya ada yang 9 hari ini gak sempat nulis, karena mungkin pacaran lu atau ke pasar melulu, nggak ada waktu nulis misalnya, maaf. Malam ini sebelum tidur, tulis yang kita ingat selama 9 hari ini. Kok nggak ada yang ngamen sih ini orang-orang, dengar nggak saya ngomong? Betul? Awas. Jangan ditumpuk, nanti lupa. Jangan nulis buku harian kita sebulan sekali. Oh, lupa semua ceritanya, nanti mengarang itu akhirnya. Bukan nulis yang benar. Setuju ya? Adik-adik belajar untuk nulis itu. Itu menarik sekali dalam hidup kita. Jadi saya tanya lagi, kisah kasih yang sesungguhnya, saudara perhatikan ini baik-baik, adalah kisah kasih Tuhan kita
yang luar biasa. Jadi penting gak sejarah itu? Sangat penting. Jadi sejarah yang paling hebat ditulis di mana? Ayo, ditulis di mana? Di memori, bukan di kertas, di memori kita. Dan itu dari anak-anak masih kecil. Mereka tulis, mereka rekam semua. Jadi mulai hari ini pikirkan yang benar dalam hidup ini, siap? Nah, maka itu Tuhan menyuruh Musa untuk menulis dari kitab Kejadian. Dan Tuhan panggil orang-orang pilihannya untuk menulis Alkitab itu. Dan itu di buku sampai hari ini dan kita bisa baca. Dan itu sangat luar biasa. Jadi anak-anak, kami harap kalian mulai mencintai sejarah. Ulang-ulang terus supaya tahu bagaimana. Oke, kita buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah atau akan? Ayo, telah atau akan? Telah. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Siapa aku di sini? Tuhan Yesus. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Siapa kamu? Kita. Nah, inilah the greatest love story. Inilah kisah kasih yang terbesar di dunia. Yaitu ketika Bapa di surga mengasihi kita manusia bejat dan kurang ajar ini. Setuju? Betul? Nah, ini kisah kasih yang terbesar. The greatest love story. Jason, tadi pagi Om ketemu Papa Mama. Tapi gak ketemu kamu sekolah. Jason, ya kamu, nama Jason melihat di rumah. Nah, lalu Papa Mama cerita bahwa kamu itu suka baca buku. Betul? Ya toh? Nah, salah satu buku sejarah kamu baca. Tadi sebelum Om pulang sama Om James ke rumah, Om pesan kepada adik-adikmu dua ini. Andrew sama siapa satu lupa. Brian siapa ya? Yungsing. Yungsing ingat? Andrew ingat? Om pesan apa tadi? Baca bukunya Koko. Ayo, sudah baca belum hari ini? Yungsing sudah baca belum? Belum? Ayo, malam ini Jason kasih buku-buku yang untuk adikmu baca. Siap ya? Saya selalu mengajar anak-anak. Tolong ya. Sejak tahun 70-an saya sudah membiasakan untuk memberi kado orang itu buku. Orang menikah, orang lulus sekolah, orang pindah rumah, orang ulang tahun, kasih hadiah buku. Jangan nanduk, gelas, jam dinding, awas kamu. Bahkan anak baru lahir pun kalau saya diberi itu saya akan beri buku. Loh, bayi baru lahir kok dikasih buku? Ya supaya papa mamanya baca. Supaya serius. Di Bandara Rendani, Manokwari, ada seorang petugas yang sejak tahun 90-an yang lalu kebiasaannya minta buku kepada saya. Itu selalu. Dan saya selalu membawakan buku kepada dia. Maka itu kemarin saya cari buku dengan Tarnos pilih apa. Buku itu penting. Dengar ya, orang tua didik anak-anak untuk suka baca buku. Jangan main game. Nanti matamu jadi 8. Mata 2 aja sudah capek, mata 8 lagi. Ngerti kata mata 8? Kacamatanya tebel sekali. Anak-anak ingat, yang suka lihat tablet, ya komputer, handphone yang canggih itu merusak sekali. Mata akan cacat, lalu saraf akan terganggu, dari saraf punggung, saraf tulang belakang akan terganggu semua. Dan anak-anak kecil yang tidak dilarang orang tuanya hanya main barang itu saja, mereka menjadi asosial. Jelek atau bagus kata asosial itu? Jelek. Kenapa asosial? Karena anak-anak yang sudah terbiasa dengan barang-barang elektronik itu tidak butuh orang lain. Lihat aja kalau mamanya panggil, noleh tidak? Enggak. Serius, itu berbahaya sekali. Dan anak-anak seperti itu akan persiapan tulang punggungnya akan bengkok karena tunduk terus. Berbahaya, tunduk terus. Terus kalau sudah tua,
akan punya rasa sakit di persendiannya karena nggak gerak terus, diam saja. Yang gerak kan cuma jarinya saja, jari tangan, dan itu berbahaya. Maka itu orang-orang kaya walaupun orang tua duitnya banyak, jangan anak-anak dibaca dengan barang-barang itu merusak sekali. Dengar ya, yang kecanduan game harus bertobat karena jadi asosial. Nggak perlu orang lain itu jadi jahat orang seperti itu. Awas ya, orang tua harus tegas kepada anak-anak. Boleh main sama 1 hari, kalau Sabtu saja atau Minggu saja. Setelah itu tidak, harus baca buku. Kalau tidak akan merusak sekali. Sudah asosial, matanya cacat, tulang-tulangnya pastinya akan sakit nanti kalau sudah tua karena nggak gerak terus dari kecil. Duduk saja, tulang-tulang kaki, otot kaki pun jadi nggak bergerak. Jauh lebih baik anak-anak itu berolahraga, maka semua persendiannya, otot-ototnya, tulang-tulangnya bergerak semua, dan pertumbuhan fisiknya pun akan baik. Kalau dari kecil terbiasa duduk di depan komputer terus main game terus, maka pertumbuhannya akan kerdil karena nggak bertumbuh. Ingat ya anak-anak ya, kalian jaga itu. Oke, saya lanjutkan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi siapa mengasihi siapa? Ayo, siapa mengasihi siapa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, yang penting kalimat ini. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayo kita pakai bahasa Indonesia. Kalau ada kasih yang itu, berarti ada kasih yang ini enggak? Nah, jawab. Kalau ada kasih yang itu, berarti ada kasih yang ini tidak? Ada. Nah, ini saya bingung pertama belajar. Kasih yang itu yang mana? Lalu yang bukan itu yang mana? Berarti ada berapa macam kasih kalau begitu? Dengarkan. Saudara yakin betul bahwa Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Jawab. Saudara yakin betul? 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 Saya yakin kan? Betul? Benar? Dengarkan. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, diadili, lalu disiksa sampai hancur seperti itu, dan disalibkan sampai mati. Dengar, itu termasuk kasih yang itu atau bukan? Loh, kok diam? Masa kalau kasih menyiksa seperti itu? Ini kita harus mikir. Maka itu kenapa saya tanya, yakin? Betul? Saudara, kalau kita mengenal kasih yang itu, ternyata kasih yang itu, kasih yang sadis dan kasih yang aneh. Betul tidak? Loh, kan saya tanya tadi, apa saudara yakin Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Jawabannya yakin. Tapi setelah saya buktikan, waktu Bapa mengizinkan Tuhan Yesus hancur disiksa seperti itu, sampai mati dengan terhina. Maaf ya, nggak ada orang berani menggambar Tuhan Yesus disalib dengan betul, karena itu telanjang. Karena jubahnya dibagi nggak, jadi perebutan nggak ada yang bisa berani menggambarkan karena ketelanjangan itu. Nah, maka itu saya tanya, apakah saudara yakin juga bahwa seperti itu bentuk kasih Bapa kepada Yesus? Jawab, kok ragu-ragu? Ayo, iya atau tidak? Ya. Betul? Nah, tidak. Iya, bukan tidak, Pak Jim. Iya. Nah, Tuhan Yesus minta kita tinggal di kasih yang sadis itu. Kok enggak amin? Betul? Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, dan tinggallah di dalam kasihku yang itu, bukan yang ini. Nah, kasih yang ini adalah kasih model manusia yang selalu minta yang enak, yang baik, yang bagus. Kasih Bapa tidak. Saudara, hati-hati. Sepanjang tahun 2015 yang lalu, gereja Tuhan dikacaukan luar biasa dengan pelajaran anugerah. Pokoknya anugerah. Orang berkata hyper grace. Nah, saya mengatakan itu pengajaran yang menyesatkan. Sebab tiap kali Tuhan bicara anugerah, pasti seimbang dengan keadilannya. Maka itu kalau ada khotbah pendeta
yang hanya bicara anugerah tapi tidak bicara keadilannya, maka itu sesat. Dan inilah keadilan itu, membiarkan Yesus disiksa karena dosa harus dihukum. Masih ingat kisah nyata di Rusia pada abad yang ke-19? Waktu itu Rusia masih dipimpin oleh seorang tsar atau kaisar. Di dalam masa perang, ternyata ada kejadian orang kelaparan luar biasa. Nah, kaisar memberlakukan hukum bahwa barang siapa yang mencuri, melanggar hukum harus dihukum. Pada saat peperangan makin gencar dan musim dingin, salju, makanan makin langka. Ternyata ada yang mencuri makanan. Setelah diusut, ternyata yang curi makanan adalah mamanya kaisar. Dilema nggak buat kaisar ini? Dilema. Ayo, bagi yang belum tahu sejarah itu, saya tanya. Kira-kira kalau saudara jadi kaisarnya, yang curi makanan mamamu sendiri, saudara akan hukum tidak? Anda jawab tidak. Ayo cepat jawab. Akan hukum tidak? Tidak. Hukum dong. Tidak bisa, harus dihukum. Walaupun mamanya sendiri. Sekarang bayangkan apa yang terjadi dengan rakyat kalau raja pilih kasih. Nah, itu dia. Jadi Tuhan itu penuh kasih, tapi dia adil. Orang yang percaya semuanya hanya karena anugerah, itu kesimpulannya bisa berbuat dosa enak, tetap masuk surga. Nggak bisa. Saya mau tunjukkan dulu ayat ini ya, nyimpang sedikit. Yeskiel 18, mulai ayat 21. Supaya lihat, ini sedikit aja nyimpang. Yeskiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik, orang jahat, orang berdosa, ngapain? Bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati, nggak akan dihukum. Ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Terus 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Terus, jikalau orang benar, nah ini dia. Jikalau orang benar, jadi orang Kristen berbalik dari kebenarannya dan melakukan apa? Kecurangan. Apa kata lain curang? Tidak adil, tidak taat pada hukum, melakukan kecurangan, berbuat salah. Seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Bapak tanya. Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Nanti baca seluruh pasal ini, menarik sekali. Saya cukup untuk 2 ayat ini saja. Jadi gereja mengajarkan apa-apa anugerah itu berbahaya. Lupa kalau Tuhan kita adil. Jelas ya? Ayo kita kembali ke Yohanes 15 ayat 9 tadi. Jadi Tuhan minta supaya kita tinggal dalam kasih yang itu. Kasih yang apa tadi? Kasih yang itu, kasih yang sadis, kasih yang harus adil. Nah, kita harus tinggal dalam kasih itu. Jadi mama Tsar Rusia ini harus dihukum karena dia mencuri. Maka itu rakyat Rusia hormat kepada kaisarnya karena kaisarnya adil. Papa mama, begitulah kita di rumah. Kalau anak-anak kita lihat kita salah, harus melakukan keadilan. Suatu kali saya ada di Amerika. Di Amerika pun saya pelayanan penjara. Saya melihat ada seorang anak muda. Kalau lihat wajahnya, ini anak wajah yang tidak berdosa, tapi dihukumnya berat, 36 tahun. Waktu dia ditangkap berbuat salah, umur 21 tahun. Saya dekati, ceritanya menyedihkan. Dia nangis. Kisahnya sederhana. Saya benci papa saya. Dia cerita begini. Papa saya mempunyai peraturan di rumah. Makan harus bersama-sama. Papa, mama, kami, anak-anak.
Mereka 4 bersaudara. Dan makan harus rapi. Tidak boleh, pokoknya aturan ketat. Suatu hari, karena saya tegang, sehingga saya menumpahkan gelas air minum yang di sebelah saya. Papa saya marah. Kamu gak kasihan ibumu? Harus cuci, taplak meja ini lagi. Anak gak hati-hati. Ya dia ngakui, maaf Pak, saya salah. Makan dilanjutkan. Berapa waktu kemudian di meja makan yang sama, ternyata yang numpahkan gelas minum papanya sendiri. Kira-kira kalau saudara jadi anak itu reaksi apa yang muncul? Ayo, reaksi apa yang muncul? Dia mikir, aku dimarahi berapa waktu yang lalu. Belum sempat dia selesai mikir ini dibuat papanya. Dia bentak istrinya, yaitu mamanya anak ini. Kenapa kamu letakkan gelas ini dekat-dekat dengan tanganku? Saudara jangan tertawa. Anak ini berdiri, ternyata kejengkelan dia sudah terpendam sejak dia masih kecil. Karena ketidakadilan papanya. Tiap kali anak-anak salah dihukum. Tapi kalau dia salah, dia selalu cari alasan orang lain yang salah. Dan malam itu dia bunuh papanya. Karena dia gak tahan lagi. Waktu saya dengar cerita itu, saya menangis. Saya berkata, saya mau papamu maafkan. Jawabannya saya kaget. Percuma, sudah terlambat. Hancur hati saya. Betul, sudah terlambat. Papanya sudah mati. Dia sudah dihukum 36 tahun. Mau apa? Maka itu pelajaran hypergrace itu berbahaya sekali. Membuat Tuhan jadi pribadi yang murahan. Karena tidak ada keadilan. Ketika seorang kaisar tidak adil membedakan hukuman. Ketika seorang ayah tidak adil menyalahkan yang lain ketika dia buat salah. Hancur hidup itu. Dan ini kisah nyata. Maka itu papa-papa jangan sakiti hati anak-anak kita. Dengan membuat sejarah yang buruk di hidup mereka. Suatu hari saya bertemu seorang namanya Floyd McClung. Dia orang Amerika tapi lama tinggal di Belanda. Suatu hari dia nulis buku. Judulnya Tuhan yang Berhati Ayah. Saya tanya, Floyd, kenapa kamu nulis buku seperti itu? Nah, dia punya cerita. Di suatu tahun 70-an, saya lupa tahun berapa. Dia pelayanan ke Afghanistan. Waktu itu Afghanistan belum perang seperti sekarang. Di sebuah hotel, dia nginap bersama istrinya. Waktu sarapan pagi dia melihat di meja seberang dia ada anak muda, rambutnya gimbal betul, dekil bajunya, hipis lah zaman dulu. Waktu dia dengar dia ngomong pakai bahasa Inggris Amerika, oh berarti orang Amerika. Roh Kudus gerakkan dia untuk nginjili anak itu. Tapi dia tanya, Roh Kudus beri saya ide, bagaimana cara saya buka pembicaraan supaya masuk. Dapat ide. Floyd tanyakan kepada anak itu, apa sih yang paling berkesan selama kamu hidup? Nah, waktu Floyd McClung mendekati meja itu, ini anak muda betul-betul berandal. Kakinya diangkat di atas meja. Ya buat orang Amerika sih, ya biasa aja. Tapi ini kan nggak sopan, orang nggak dikenal. Dan ini orang lebih tua dari dia. Kakinya nggak diturunkan, tetap di atas meja. Nah, waktu memulai pembicaraan setelah perkenalan nama, ternyata dia tinggal di negara bagian yang nggak jauh dari pendeta Floyd McClung ini. Lalu dia tanyakan, hei anak muda, bisa nggak kita cerita? Boleh. Kamu mau cerita apa? Aku mau tanya. Coba ceritakan kepadaku apa sih yang paling berkesan selama kamu hidup sampai hari ini. Wah, dengan gaya yang nggak sopan, dia putar-putar garpunya sambil mikir apa. Aku dapat. Ini yang paling berkesan dan aku bahagia sekali. Akhirnya si Floyd, masuk kalau begitu. Waktu suatu hari aku pulang sekolah waktu kelas 3 SMA. Di rumahku ramai sekali. Ada polisi, ada apa? Aku kaget, kenapa? Ada apa itu? Dengarkan. Ketika polisi memberitahu aku ayah ibuku mati kecelakaan, itu aku berkesan, aku senang sekali. Saudara, terpukul hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena mereka jahat kepadaku. Itu sejarah. Ngeri gak kalau mendengar ini? Maka itu anak-anak Tuhan di Manokwari, sejarah apa yang kita tuliskan di hidup anak-anak kita? Sejarah apa yang kita tuliskan di generasi kita, di kehidupan kita sekarang ini? Papa mama yang mata duitan,
Ada nggak papa mama mata duitan? Jawab, saya tanya wah. Ya bukan saudara, saya tanya yang lain ini. Ada nggak papa mama mata duitan? Salah, banyak. Wah ada, enak saja. Betul? Banyak. Nah papa mama yang mata duitan itu artinya bicara apa saja duit terus. Maka orang tua itu membuat sejarah yang jadi hidup anak-anak. Yang penting adalah duit, bukan orang. Maka anak-anak itu kalau dewasa, kalau besar, setiap teman yang mereka punyai selalu mikir, aku dapat berapa dari dia. Karena sejarah itu terus begitu oleh orang tuanya waktu masih kecil. Histori apa, sejarah apa yang kita tuliskan di hidup orang-orang di sekitar kita. Sejarah apa? Ini penting sekali dalam hidup. Apa yang akan dikenang oleh orang Manokwari? Semua kita hidup terus atau bisa mati? Semua kita hidup terus atau bisa mati? Siapa jawab? Bisa. Anak muda bisa mati tidak? Bayi aja bisa mati. Nah, maaf ya saya ngomong ini. Satu hari, kalau waktu itu tiba, Tuhan panggil kita. Kira-kira orang Manokwari dan Papua akan mengenang apa tentang kita? Ini penting sekali. Sejarah apa yang kita tulis di kota Manokwari atau di hidup kita ini? Kalau saudara mulai hari ini kembali tema kisah dari kasih yang sempurna. Oh saya belum baca temanya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar pesan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Besok kita bahas. Saudara, kalau kita tinggal di dalam kasih yang itu, pasti sejarah yang hebat yang kita tulis di hidup ini, yaitu kasih yang mau menderita. Maafkan saya cerita ini untuk kemuliaan Tuhan. Sayang istri saya yang ada di sini, dia sekarang ada di Nabire. Tapi orang tahu itu. Maaf ya, kalau saya nggak tahu firman ini, saya dapat firman tahun 70-an yang lalu, maka saya nggak akan bisa berkorban. Maaf, saya berkata ini bukan saya mau bilang apa enggak, tapi supaya saudara tahu. Maaf, berapa banyak yayasan pendidikan Kristen yang saudara tahu ada di Papua ini? Kenapa belum ada yang membuat sekolah gratis? Kenapa Leon? Kenapa nggak ada yang buat sekolah gratis berpola asrama dari taman kanak-kanak lagi? Maaf, kalau kami suami istri nggak kenal kebenaran ini, ngapain repot-repot? Kalau saya nggak mikir jiwa-jiwa, maaf ya, saya sudah punya pelayanan luas di dunia ini. Saya cuma cerita oleh kemurahan Tuhan. Dalam pelayanan kami itu, kalau kami hitung hampir 50 negara, 46 negara yang kami pernah kunjungi. Tapi tetap hal yang paling penting buat kami adalah Papua ini, untuk melihat anak-anak Papua ini jadi orang-orang hebat. Dan terus ada pengorbanan. Tinggallah di dalam kasihku yang itu. Begitu pada guru-guru di Momi, sebagian besar mereka ada di sini malam hari ini. Yang belum kenal, supaya sudah bisa ketemu mereka, temui mereka. Gak usah kasih sesuatu, kasih selamat, katakan atas nama anak Papua, kamu perjuangan pengorbananmu hebat, hargai itu. Mereka mau tinggal jauh di Momi Waren. Coba kalian berdiri yang dari Momi semuanya, ayo cepat. Jangan lama-lama tinggal berdiri, susah bener ah. Hero, apa lagi? Oke, tepuk tangan buat mereka. Jangan berdiri dulu, belum selesai. Berdiri dulu, oke? Nah, yang paling baru, John, angkat tangan kamu, John. Lihat, yang paling baru. Ya, saya ketemu dia silakan duduk. Tanggal 26 Agustus yang lalu di Kupang. Dia guru John Nenoban. Nah, kalau nama Nenoban orang mana yuk? Jawa mana? Jawa Nenoban kok Jawa? Timur. Dia adalah sarjana matematika. Waktu saya pertama kali ketemu, saya nggak ngajak dia ke Papua, enggak. Tapi setelah ketemu saya, dia tahu bagaimana hidup ini. Kaget saya. Ingin ngabdikan diri untuk ngajar di Papua. Oh ya? Saya bilang dia di kampung loh, John, di pedalaman. Sinyal handphone nggak ada, listrik aja belum ada. Nggak apa-apa. Nah, ini yang luar biasa. Kalau dia jadi guru di Kupang, di mana guru eksakta itu kan mahal, betul tidak? Nah, gara-gara John ini, tadi pagi bersama Pak Victor, bersama Pak James Rabang, kami berunding. Maka di Momi Waren harus ada tahun ajaran 2016-2017 SMA jurusan IPA yang pertama. Tepuk tangan buat guru baru yang mau berkorban.
Nah, jadi terima kasih Pak Victor, Pak James. Tolong nanti dua bapak ini mengkoordinir bagaimana. Kita belum tahu, nanti guru-guru harus tahu hitungannya bagaimana biaya untuk gedung itu. Nah, kami ingin supaya saudara anak-anak di Manokwari yang ambil beban ini setuju. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Oke, saya beri contoh ini. Saya akan selesai. Siapa masih ingat untuk membuktikan ada kasih yang itu dan ada kasih yang ini? Siapa masih ingat KKR kesembuhan? Kalau saya sebut yang terakhir, Peter yang pernah ke Manowari ya? Oke. Pak Yosafat pernah ke Manowari ya? Oke, Society Team di sini juga. Pertanyaan saya, selama sudah ikut KKR di lapangan tentang kesembuhan ilahi, yang lebih banyak disembuhkan itu yang sudah Kristen atau yang belum Kristen? Nah, itu yang jadi tanda tanya saya. Saya pikir kok Tuhan pilih kasih. Betul tidak? Kenapa yang tidak Kristen lebih banyak sembuh? Yang Kristen kok tidak? Nah, jawabannya di ayat ini. Yang sudah jadi anak-anak Bapa di surga tidak boleh minta yang gratisan. Tidak boleh minta mujizat. Harus mengalami sebuah proses. Kenapa Tuhan pilih kasih? Bukan pilih kasih. Yang belum jadi anak Tuhan, maka firman-Nya tinggallah dalam kasihku yang ini. Tapi yang sudah jadi murid Yesus, tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Yang apa? Yang penuh penderitaan. Nggak boleh enak-enakan lagi, karena kita sudah jadi anak-anaknya. Masih ingat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6? Kalau anak-anak dididik atau dibiarkan? Ayo, ingat Ibrani 12. Kalau anak itu dididik atau dibiarkan? Dididik. Nah, kasih yang itu, kasih yang mendidik. Kok cuma katos yang ngamen yang lain? Bagaimana? Pura-pura tidak dengar. Nggak enak memang lewat proses, tidak enak. Tapi harus kita alami. Harus. Saudara, ingat ya. Musuh kasih itu siapa? Bukan benci. Ayo, musuh kasih itu apa? Bukan benci. Apa? Cinta, bukan. Musuh kasih itu ego kita. Ngerti kata ego? Apa itu kata lain ego? Kepentingan diri sendiri, itu musuh kasih. Begitu ada orang egonya muncul walaupun dia pendeta, catat walaupun dia pendeta. Berani berkorban atau tidak? Berani berkorban atau tidak? Tidak. November 2 bulan yang lalu, hampirnya, itu dalam sejarah hidup kami suami istri luar biasa. Dalam sebulan itu pertama kali kami meluluskan 4 sarjana dalam 1 bulan. Oh, itu luar biasa buat kami. Nanti hari Senin tanggal 11 akan lulus seorang lagi anak. Nah, ini cum laude karena dia cuma 3,5 tahun. Dan nilainya nggak ada di bawah 3 koma semua. Dan saya dapat anak ini anak yang terbuang. Mata kirinya tidak bisa lihat. Karena disiksa bapaknya dari kecil, pernah dipukul pakai ban pinggang, dan ujungnya itu nancap di matanya. Itu di umur 6 tahun. Nah, saya nggak sengaja ketemunya itu. Saya ketemu dia itu 29 Oktober 4 tahun yang lalu, jadi 2012. Waktu itu dia kelas 3 SMA, maka dia lulus bulan Aprilnya. Lalu saya tanya, kamu mau kuliah? Nggak mungkin, katanya. Kenapa tidak? Akhirnya dia kuliah. Dan luar biasa, sebelum dia lulus tanggal 11 ini, wisudanya, ternyata November lalu dia dapat beasiswa S2 ke Australia. Saya kaget, bagaimana kamu ngurus? Dia bilang, Pak, saya iseng lihat di internet. Saya cuma masukkan saja. Ternyata diterima. Nanti tanggal 31 Januari, dia berangkat ke Australia untuk ngambil S2-nya. Nah, itulah kebanggaan yang luar biasa. Bahwa kami akan terus menyekolahkan orang menjadi orang-orang yang hebat. Nah, kalau saya hitung, tapi jumlahnya saya nggak mau ingat tepat urusan Tuhan. Dari 4 yang lulus November, lalu 1 lagi yang Januari tanggal 11 ini, kira-kira sejak tahun 81 saya nyekolahkan orang. Itu kalau dihitung sudah 390-an sarjana S1 yang saya luluskan. Maaf lagi sekali. Saya bukan orang kaya, tapi semua berkat Tuhan yang saya kelola
Setelah saya menikah pun istri saya istri yang luar biasa, bisa mengelola berkat Tuhan. Dan terus berjalan sampai hari ini. Di antara kita duduk seorang doktor. Tadi waktu kami makan siang di rumahnya, sebentar lagi dia akan jadi dekan di salah satu fakultas di Manokwari. Nah saya tanya, selain kamu ada nggak dokter lain di Maluku, Papua ini yang satu jurusan? Belum ada. Arti dia satu-satunya dokter di bidang akuntansi. Dan hari ini mereka mensyukuri pernikahan mereka yang ke-15. Saya lupa juga waktu mereka menikah tanggal 9 Januari 2001 yang lalu, saya hadir menikah mereka itu di Palopo. Nah, kalau saya hitung, dia adalah dokter yang keempat yang saya luluskan. Kami suami istri sudah meluluskan 6 dokter. Nah, sekarang ada 2 lagi yang sedang kuliah ngambil dokter. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, hanya Tos dan Max yang terlanjur kuliah teologi. Dulu nggak ngerti. Saya nggak akan mau muliakan orang ke teologi sama sekali. Itu terlanjur, itu salah kejadian. Karena saya tidak mau mencetak pendeta. Karena pendeta itu bikin rusuh di mana-mana. Yang setuju tepuk tangan. Lebih baik cetak sarjana yang sekuler untuk memberkati dunia ini. Amin. Ya, dengar baik-baik. Karena Tuhan ingin dunia itu mengenal kasih. Oke, saya kembali. Jadi setuju yang Tuhan sembuhkan mujizat pasti yang belum Kristen. Karena kasihnya beda. Bukan Bapak pilih kasih. Kalau kita sudah jadi anak-anaknya, kita harus dididik, didisiplin. Betul? Bahkan kitab Ibrani berkata harus diajar. Karena kita bukan anak yang gampang, tapi anak yang benar. Kalau gitu kisah kasihnya hebat atau tidak? Hebat, luar biasa. Jadi apa tadi musuh kasih? Egois. Tadi Leon itu maksa saya tanya, Opa jawab, anak kandung Opa itu berapa? Wah, mana Leon? Leon, kenapa tadi kamu tanya Opa, anak kandung Opa itu berapa? Kenapa tanya? Kenapa Leon? Karena ya. Sini, ngomong sini supaya semua dengar. Ayo naik sini. Jawabannya ini luar biasa nih anak. Ayo ngomong supaya om, tante, opa, oma dengar semua. Kenapa? Tadi Leon tanya Opa, anak kandungnya berapa? Kan Opa nggak bisa jawab. Maju, kamu mau di syuting situ lihat. Ayo Cak, di situ lihat ke sana sama Opa di sini kok. Ayo, kenapa? Iya, kenapa kok Leon tanya Opa anak kandungnya berapa? Di TV kenapa? Dekatkan mic-nya supaya dengar karena ya pernah tahu Opa punya anak kandung atau tidak. Terus kalau di TV? Kalau di TV sudah pernah lihat. Opa dulu pernah di ini apa itu? Apa yang di gini punya anak. Oh di Papua sana bukan Papua Nugini. Oke, anak-anak itu. Bukan anak kandung tapi Opa juga sayang macam anak kandung. Puji Tuhan ya hebat juga nggak di? Iya. Terima kasih tepuk tangan buat Leon Rabau. Oke boleh turun. Nah, saya baru ngerti kenapa dia tanya Opa anak kandungnya berapa. Itu berkali-kali dia tanya dari saya. Dan saya kan nggak bisa jawab. Memang kami nggak punya anak kandung. Mau coba bagaimana? Oh ternyata itu motivasinya karena dia lihat saya di TV menyayangi anak-anak Papua Nugini bukan Leon, Papua sana. Oke ya, jadi kalau kita egois maka kasih yang terbesar itu hancur dan dunia nggak akan bisa mengenal. Betul? Mau pulang dengan hati yang berubah mulai hari ini? Amin. Ayat yang terakhir dan ayat ini akan jadi pelajaran besok. Efesus 3 ayat 18. Besok kita akan lanjut dengan ayat ini. Efesus 3:18. Aku berdoa. Stop dulu. Saya tidak usah tanya karena saya tahu jawabannya. Gini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah berdoa? Jawabannya saya tahu, nggak mungkin. Betul? Betul tidak? Ayo, walaupun saudara bukan orang Islam, ternyata banyak di antara saudara yang doanya 5 waktu. Loh, kok bisa? 1 waktu bangun, jangan makan dulu, pagi bangun itu lupa. Siapa ngomong makan dulu? Pagi, bangun pagi doa bukan? Sarapan, makan siang, makan malam,
tidur malam berapa kali? Nah, 5 waktu juga. Oke, nah biasanya kita doakan apa? Biasanya doa apa? Ternyata orang Kristen kalau doa itu cuma 3 isinya. Minta, lapor, nyuruh. Ulangi, apa isi doa kita seringkali? Minta, lapor, nyuruh. Minta ke siapa, lapor siapa, nyuruh siapa. Ayo. Kurang ajar, Tuhan disuruh semuanya. Nah lihat, Paulus bukan berdoa minta uang, minta berkat, minta sembuh, minta pacar, minta rumah, minta mobil. Tidak. Aku berdoa, apa yang didoakan? Ayo baca 1, 2, 3. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. 1, betapa lebarnya. 2, betapa panjangnya. 3, betapa tingginya. Dan 4, betapa dalamnya. Apa? Kasih Kristus yang itu. Jadi doanya Paulus bukan minta uang, minta urapan, pelayanan, minta ini, enggak. Berdoa supaya kita dapat memahami kasih Kristus yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Kenapa didoakan? Ayat 19. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun. Kasih itu bagaimana? Melampaui segala pengetahuan atau akal manusia. Nah, berarti kasih yang itu sulit dimengerti atau gampang dimengerti? Sulit dimengerti atau gampang dimengerti? Sulit. Sekarang, di dalam kasih itu ada pengampunan tidak? Jelas ada. Nah, papa mama yang selalu penuh pengampunan, ada pertengkaran yang heboh nggak di rumah? Tidak. Maka kalau papa mama nggak ada pertengkaran yang heboh di rumah karena ada pengampunan satu dengan yang lain, maka sejarah yang dibuat, ditulis di hidup anak-anaknya, sejarah yang baik atau yang jahat? Yang baik. Maka kesimpulannya, kerusakan sejarah ketika kita tidak mengampuni. Perang yang terjadi karena tidak mengampuni. Kalau semua orang saling mengampuni, selesai. Maka itu jujur. Siapa yang belum mengampuni? Jangan berkata, saya ngampuni kok, cuma malas ketemu. Sama goblok. Mengampuni tapi malas ketemu, awas. Ingat, Tuhan Yesus mengajar jelas sekali. Hanya ada satu tanda yang diajarkan Tuhan Yesus bahwa kita sudah mengampuni orang itu, yaitu kalau kita bisa makan bersama. Apa? Tanda kita sudah mengampuni? Makan bersama. Saya pernah jadi gembala 13 tahun 7 bulan. Lama bukan? Nah, tahun-tahun pertama saya banyak dibohongin oleh jemaat. Kalau saya lagi khotbah di atas mimbar, sengaja ada berapa suami istri. Waktu itu belum ada handphone, karena saya jadi gembala itu tahun 70-an akhir yang lalu sampai 80-an pertengahan. Nah, nggak ada handphone. Dan ternyata ada berapa suami istri itu kalau ke gereja sengaja bawa Alkitab cuma 1. Nah, waktu saya khotbah, saya melihat beberapa pasang mereka itu mesra. Kalau baca Alkitab cuma 1 berdua. Jadi kepalanya nempel nggak? Oh, nempel kepalanya. Terus tangannya disilangkan lagi. Nah, saya pikir ini hebat. Ternyata saya ditipu. Wah, di rumah mereka sering ribut. Maka itu saya selalu tanya begini pada banyak orang. Di gereja atau di rumah kita bisa berlaku munafik? Maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafik. Nah, akhirnya saya nggak mau dibohongin lagi. Saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya supaya saya nggak ditipu oleh jemaat yang bohong-bohongan ini? Tuhan kasih hikmat saya panggil anak-anak jemaat. Saya ajak duduk bicara. Ternyata ini luar biasa. Maka itu para gembala pakai teori yang saya pernah temukan tahun 70-an yang lalu. Anak-anak, kalian senang gak kalau lihat papa mama di rumah itu rukun, bahagia? Suka om, senang om. Nah, mulai hari ini kamu jadi spy. Mata-matanya om ya. Untuk apa om? Dengar. Kamu hitung seminggu. Catat, nanti laporan ke om. Papa mama berantemnya berapa kali? Catat. Saya tanya kepada saudara,
Anak-anak seneng gak jadi mata-mata? Seneng, wah ketahuan ini. Kurang ajar ini bapak ibunya ini. Pura-pura rukun di gereja. Terus pertanyaan saya berikut. Coba itu. Berapa sering papa mama makan bersama? Itu harus saya tanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Ayo jujur ya suami istri. Gak usah bilang marah. Apalagi pukul. Tidak. Kalau suami lagi jengkel dengan istrinya, istri lagi jengkel dengan suaminya, bisa gak makan hadap-hadapan? Bisa-bisa satu makan yang satu itu. Betul ya? Ternyata memang kalau orang lagi jengkel itu gak bisa makan bersama. Maka itu saya tanya anak-anak, catat dalam sebulan berapa kali papa mama mau makan bersama. Kalau anak-anak jawab sering om, oh saya gak boleh puas dulu, saya gak mau dibohongin lagi. Saya beri pertanyaan kedua. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Kalau anak jawab sepi om. Harmonis gak mereka dua ini? Tidak, gak mungkin. Bukan bisu kok gak ngomong untuk makan. Nah itu gak harmonis. Saya datangi mereka. Nah suatu hari ada yang ketahuan. Anaknya dikit-dikit lapor saya. Anaknya dimarahi. Saya tanya kepada saudara, anak itu lapor saya enggak? Nah itu hebatnya anak-anak. Lapor saudara. Woi kesempatan. Saya datangi lagi. Kamu marahin anakmu waktu kamu tahu mereka jadi mata-mata saya. Kira-kira bapaknya ketakutan enggak? Takut. Masa gembalanya kok. Nah itu kesimpulannya. Ternyata anak-anak itu pengen papa mama itu harmonis di rumah. Nah sejak hari itu gak ada jemaat yang berani bohong-bohong. Tapi saya gak mau dibohongin lagi. Anak-anak jawab setelah itu, ada om suara, mah bagus kalau begitu. Suara apa? Piring, sendok ketemu piring, cuma tang-ting. Ayo harmonis tidak warga seperti itu? Tidak. Saudara, maka itu penting. Sejarah yang benar kita tuliskan untuk anak-anak kita. Amin. Yaitu keharmonisan kita. Ada orang kaya, uangnya banyak, menyekolahkan anak di sekolah yang termahal. Saya tanya, walaupun sekolah yang paling mahal, dan tiap hari panggil guru les, mentang-mentang orang kaya tinggal di Manokwari, guru dari Jakarta diundang, keren. Misalnya. Tapi kalau hampir tiap malam papa mama ini rajin bertengkar, anak itu bisa pintar tidak? Kenapa? Ayo, kenapa gak bisa pintar? Stres. Biasanya papa mama bertengkar itu jam berapa? Pagi, siang, sore, malam? Jangan bilang pagi, siang, sore, malam. Gak kerja itu bertengkar terus. Biasanya papa mama bertengkarnya jam berapa? Biasanya malam setelah kumpul di rumah. Nah, anak-anak yang lihat ayah ibu rajin bertengkar, mereka sulit tidur. Karena mereka ketakutan. Bertengkar lagi gak malam ini? Kalau anak-anak sulit tidur, pagi bisa segar gak bangun? Gak bisa. Bisa sekolah baik, pelajaran masuk. Maka berbahagialah anak-anak. Kalau sering, gak harus tiap hari, gak usah. Kalau anak-anak sering lihat papa mamanya makan berdua, apalagi sambil bergurau, anak-anak bahagia tidak? Saya tanya kok, anak-anak bahagia tidak kalian kalau lihat papa mamamu harmonis makan berdua? Andrew, kamu sering lihat papa mama makan berdua nggak, Andrew? Sering nggak? Ngomong sama om nanti setelah ini ya, diam-diam ya. Enggak fake, enggak jawab. Saudara, penting sekali. Bahagia nggak anak-anak itu? Lo bahagia tidak? Bahagia. Yang sudah jadi opa baru dengar pengajaran hari ini, ajari anak-anak untuk membuat cucu kita bahagia. Amin. Nah inilah kebahagiaan anak-anak. Kalau perlu suap-suapan papa mama, gak usah tiap hari, gak lucu ah. Kira-kira kalau anak-anak lihat papa mamanya suap-suapan seneng gak? Pasti hore, pasti. Bahkan kalau perlu papa mama di rumah itu kejar-kejaran sekali-sekali lah. Tapi gak usah bawa parang, awas kamu. Percaya gak? Kalau papa mama sekali 3 bulan kejar-kejaran berdua, anak-anak jadi juri. Hore, siapa menang hore? Senang bukan? Nah, suatu hari saya kunjungan ke rumah orang ini, bukan jemaat saya. Saya lihat adegan yang mesra sekali di ruang tamu ini. Saya pikir aneh kok di ruang tamu. Waktu kami kunjungan, saya nggak kenal keluarga ini, saya diajak teman saya pendeta.
Saya melihat ada seorang ibu, itu istri, nyuapin suaminya. Kelihatan sih mesra. Suami lagi terbaring. Terus saya tanya, ibu, aduh mesra sekali ibu. Biasa, dia bilang begitu. Saya tanya, sejak kapan ibu nyuapin bapak? Ih, ketus jawabannya. Sejak dia stroke. Jadi harmonis gak ini orang? Aduh ini. Awas kamu suami istri saling nyuap satu gak maaf ya, jangan tersinggung saya ngomongin. Jadi buat anak-anak kita bahagia, amin, dengan keharmonisan kita. Maka itu kasih yang melampaui segala pengetahuan. Itu wujudnya saling mengampuni, tahan menderita, disakiti pun tidak membalas. Siap? Besok kita akan belajar mulai dari Efesus 3. Tuhan memberkati kita semuanya.